Oke bro, kali ini kita akan membahas terkait masalah notes, yaitu tentang berjudul Mengapa Orang Indonesia Tetap Ogah Beli Apartemen Walaupun Harga Rumah Tapak Sudah Makin Tidak Terjangkau Lagi. Oke, mari kita mulai dan let's go. Oke, terima kasih bro sudah mampir di channel saya. Di sini saya membawa notes, menemani tidur kalian, menemani ketika kalian lagi relax. Ya, silakan dengerin saja. Kali ini saya pengen membahas terkait masalah mengapa orang Indonesia itu tetap ogah beli apartemen, bro. Walaupun harga rumah tapak itu makin tidak terjangkau. Ini dari Catherine V. Idemputu. Oke, kita mulai dari tulisan dia, yaitu di tahun 2015 saya membeli apartemen 2 kamar seharga 240 juta. Lokasinya di kota industri Jawa Timur. 9 tahun kemudian, anggap sekarang 2024, harga tidak naik, tetap yaitu 240 juta. Karena developer terus membangun unit dan pastinya mereka mau kontrol si harga tersebut. Sedangkan sejak serah terima unit di tahun 2021 ada seeking fund apartemen dan IPL, bayarnya hampir sejuta, 3 bulan sekali. Ini hitungannya apartemen yang sangat murah ya. Kalau apartemen yang menengah mungkin sejuta sebulanan atau bahkan lebih. Ada juga biaya listrik minimum, kalau sama air mungkin jadi 250.000 per bulan. Ini biaya minimum, Anda mesti siap bayar listrik sekitar 500 sampai 600.000 per bulan. Habis itu ada biaya parkir sebulan 200 sampai 300.000. Kalau masalah HGB tidak menjadi masalah. Biaya mengurus HGB tiap 20 tahun itu tidak besar, tapi masalahnya biaya bulanan yang muncul dari apartemen itu bisa 1 sampai 2 juta per bulan. Sehingga beli apartemen itu memang idealnya untuk ditinggali, bukan investasi. Tapi keluar uang ekstra 1 jutaan per bulan juga tidak menarik bagi warga menengah ke bawah, dan IPL biaya listrik maupun air pasti meningkat tergantung developer. Kalian nggak bayar ya akses akan diputus. Makanya apartemen kurang populer karena orang kaya mampu membeli rumah, sedangkan orang yang kurang mampu kesulitan dengan biaya bulanan apartemen. Ini kayaknya cerita bro. Ketika kalian membandingkan kenapa kok apartemen ini kayaknya lesu ya, dibandingkan kalian membelikan tapak rumah yang benar-benar bentuknya ada tanahnya kayak gitu. Itu meskipun harga yang di perkotaan sekarang yang mungkin nggak terjangkau buat kaum mendang-mending ataupun yang baru mau rintis karir kayak gitu bro. Ini dijelaskan karena tadi kalau kalian pengen apartemen ya harus kalian tinggalin, itu nggak bisa buat kalian investasi itu kayak gitu bro. Kalau rumah kan masih bisa ditinggalin, mungkin hanya biaya renov dan lain sebagainya kayak gitu ya, kecil lah. Tapi kalau apartemen ya kalian harus ngikutin aturan dari developernya, kalau enggak ya semua akses kalian itu benar-benar diputus gitu bro. Kalau opini saya ya tetap mending ketika emang ada rezeki ya kumpulin aja, nggak usah terlalu terburu-buru nafsu ya. Kalian itu punya rumah tempat tinggal dan lain sebagainya. Kalau nggak ini ya ngontrak dulu bro, ngontrak ataupun ngekos terserah kalian lah. Intinya jangan terlalu memaksakan diri kalian sehingga nanti itu menjadikan keputusan yang salah. Kecuali kalian sudah mempertimbangkan matang-matang ya bersama keluarga kalian. Ketika kalian sudah berkeluarga ya pertimbangkan dengan istri kalian. Kalau apartemen keunggulannya ini, kalau kita beli rumah ya keunggulan ini. Pasti semua unit itu punya keunggulan masing-masing. Misalkan apartemen, kalau apartemen pasti ya ketika dia
aksesnya dekat misalkan kayak gitu. Kan apartemen pasti di perkotaan, nggak mungkin di pesisir itu ada, pinggiran itu ada apartemen bro. Yaitu ketika kalian ke kantor, ke apartemen, ya biayanya kan nggak mahal dan sebagainya mungkin ya. Kalau kalian mempertimbangkan dari segi biaya nggak masalah, cuma lelah kalian itu nggak selelah ketika menempuh perjalanan ketika dalam bekerja dari pinggir kota sampai ke tempat kerja kalian. Tapi ya kelemahannya itu tadi, biayanya agak tinggi. Kalau kalian pengen yang ramah terhadap kantong dan lain sebagainya, ya pilih mungkin rumah yang agak jauh dari kota, cuma effortnya harus lebih, tapi maintenance dari biaya juga sedikit minim daripada apartemen kayak gitu bro. Cuma masalahnya ya tadi, kalian lelah, kalian harus siap tergantikan resikonya itu. Lelah kalian ya harus effort. Kalau kalian mau pergi ke kantor misalkan kayak gitu ya, harus effort. Pergi ke sana itu butuh tenaga, butuh transport, nggak hanya sekali transport tapi harus oper. Misalkan kalian ke busway, kemudian transit ke kereta, ya kayak gitu, harus siap kayak gitu bro. Cuma ya enaknya tadi, kalau ketika emang ada tapak tanahnya, ya mungkin bisa menjadi investasi buat kalian. Tapi ketika kalian benar-benar masih belum matang dalam memikirkan, lebih baik ngontrak dulu sampai kalian benar-benar tahu tujuan dari goals, keinginan kalian itu apa bro. Jangan terburu nafsu ya. Misalkan circle kalian sudah punya rumah semua dan lain sebagainya, kemudian kalian segera dan lain sebagainya, itu menurut saya malah nggak baik. Tabung dulu aja, apapun yang kalian dapat save dulu. Intinya mau jadi apa itu sudah terfikirkan dan emang itu goals kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat di notes kali ini, dan ketemu lagi di notes selanjutnya bro. Buat kalian yang pengen mengirimkan notes, silahkan di deskripsi video ini ada email saya, silahkan berbagi pengalaman, cerita, ataupun kisah-kisah kalian, kisah sukses kalian, kisah sedih kalian, apapun tentang kisah kalian, silahkan kirim di email saya bro. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan siap.